menikmati masa pensiun. Masa pensiun. Iya. Ya maksudnya di rumah lontang-lantung, apa Iya. masak, apa kabur-kaburan, apa Enggak, kalau mancing, di apa rumah. manjat pohon toge, Oh gitu, enggak. atau Kebetulan apa gitu. bantui istri lah. Istri Apa? ada aktivitas jual kue dan kita bantu. Jual? Jual kue pas sarapan pagi, kue pagi. Ah. Itu Nah, bos yang bikin apa istri yang bikin? Enggak, istri yang bikin. Istri yang bikin. Kita bantu aja. Bos yang bantu jualin Iya. selama setahun. Ya, selama inilah belakangan ini. Ya, biar ini bantu-bantu kegiatan. Nah, pada saat lo denger sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh ditinggalin. Nggak Nah, lo tersentuhnya di mana, bos? Iya, artinya kan gini, Pak Haji. Itu kan sunnah. Kadang hampir rata orang itu terabaikan. Nggak dikerjain ya? Nggak dikerjai. Kan gitu. Sementara itu ada efek secara pribadi buat kita. Kan gitu. Memang Allah mungkin menyampaikan ataupun mengajari punya maksud yang kita manusia kan nggak paham sampai sejauh itu. Tapi di sini saya bisa kaji, wah ini beda ini kan. Artinya bukan wajib aja, yang nggak wajib pun hampir rata kan kita udah wajib udah selesai Pak Haji. Jadi di sini yang saya secara pribadi agak terpanggil dengan hal yang seperti itu Pak Haji. Terpanggil ya, bos? Iya. Hati nurani saya terpanggil. Jadi nomor satu, bos, kalau lo mau setuju, lo paksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Insya Allah. Telepon si Rian, coba kompor yang di atas suruh bikin biar nggak kena lantai kayu, kompor semawarnya. Terus sama yang buat bakaran nih gimana bentuknya? Si Bagus suruh kebut, ngambil kayu, ngambil besi. Kalau nggak ada beli di Mega Baja pakai mobil kita sendiri. Kalau dianterin kan lama. Langsung dikerjain, dikebut sampai malam. Bisa nggak dikerjain? Karena orang kalau udah mati dikubur, dia selalu bilang, Allah bangkitin gue dong, kasih gue hidup sebentar aja. Mau apa? Gue mau sedekah. Karena gue lihat di dalam kubur pahala sedekah luar biasa. Jadi orang mati itu dibangkitin bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau zakat, bukan mau umroh, bukan mau minta maaf ke orang yang hidup, enggak. Mau sedekah. Karena gue lihat sedekah di depan mata luar biasa. Nah, maksud gue, bisa kalau dipaksain sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat Barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Gitu Pak. Paksain, iya. Jadi lo pribadi, bukannya lo keluarga, lo pribadi mau sehari 100.000, mau sehari 50.000, pokoknya wajib sedekah subuh jangan bolong. Soalnya nanti kalau lo meninggal, lo nggak bisa ngandelin dari istri. Iya Pak Haji. Istri, gue meninggal, tiap hari tengokin gue dong di kuburan. Kata istri lo, emangnya gue nggak ada kerjaan, kan gue bikin kue. Lu udah mati ya udah gue tengokin ntar setahun 2 kali, mau puasa mau lebaran, nangis gak lo? Iya. Sementara kita dibangkitin lagi dari kubur kapan? Nanti kalau kiamat kita nggak tahu masih berapa ribu lagi. Contohnya Imam Syafi'i udah berapa ribu meninggal, 1200 tahun. Si siapa lagi tuh udah 800 tahun belum dibangkitin. Nah, kita siapa yang bisa nolong? Mumpung kita punya duit, boleh nyolong kayak dalam arti kata nih nyolongnya positif. Maksudnya kita dagang, ada orang beli, udahlah gue kentit dah. Kalau minta sama bini gue nggak dikasih, bilangnya buat beli rokok. Padahal kita sedekain. Boleh? Boleh, kan itu jatah kita dagang. Bangsa 50.000 dah buat sedekah tiap subuh, buat tabungan gue dikubur. Soalnya nih bos, kita nih amit-amit jangan sampai. Kalau kita udah meninggal dikubur, kita udah nggak bisa ngandelin orang hidup lagi untuk nengok kuburan kita, boro-boro. Jadi dikubur sama siapa ya? Sendiri. Paling mah baca Quran kalau lu mau baca Quran, sama sedekah kalau lu bisa sedekah. Makanya gue di atas
Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, anak yatim kasih makanan kesukaannya dia. Apa dia suka? Kentang, beliin kentang goreng. Nugget, beliin nugget goreng. Apalagi dia suka? Bikinin. Minuman, bikin minuman. Ini lagi gue seneng-seneng ini. Iya. Buat siapa? Buat kita-kita. Cemilan, beliin cemilan biar dia seneng. Tuh. Ini ntar malam sampai jam 00. Ini kan besok kan gue ulang tahun tanggal 2 Juli. Yeah. Jadi hari ini tanggal 1 anak yatim sampai jam 00. Yeah. Nonton nobar, makan kacang, makan karaokean, nyanyi biar dia seneng deh. Besok tanggal 2 lomba. Lomba anak yatim lomba biar dia seneng. Yeah. Kan besok gue ulang tahun tanggal 2 Juli ini besok. Yes. Nah ini kan tanggal 1 sekarang kan. Ya selamat dulu Pak Haji ya. Besok. Ulang tahunnya besok. Ntar malam jam 00. Makanya ntar malam tahajud gue. Banyak anak-anak, ada berapa orang nih gue kumpulin. Iya. Nah, pokoknya anak-anak gue senengin. Habis gimana bos? Kita nggak bisa ngandelin dari ring satu. Ring satu tuh istri, orang tua. Tengokin kuburan gue ya mah. Apa kata istri? Kan gue sibuk. Lu nggak dengerin Pak Haji Dwi setahun 2 kali? Setahun 2 kali. Jadi anak yatim gue bikin seneng. Gue bikin kentang goreng, sosis bakar, makanan. Ini gue bikin seneng nih anak yatim di atas. Ini belum pada datang. Begitu. Nah maksud gue, lo paksain bisa gak sedekah subuh? Siap. Soalnya kita kalau minta sama bini kita duit, kalau udah dibini, diminta lagi nggak bisa bos. Kok gitu Pak Haji? Lah ini mumpung ada bini yang masuk. Jadi duit kalau udah dibini kita minta lagi nggak bisa. Ayang minta duit dong, nggak bisa lah. Orang udah masuk ke, nah ke bini lu juga begitu. Iya. Betul nggak? Kebetulan istri saya baik budi Pak Haji. Baik budi. Waduh. Beda dong. Beda. Kalau untuk dunianya ya Pak Haji. Ya. Harusnya semua perempuan gitu ya bos. Enggak, ini beda. Semua perempuan gitu ya bos. Jadi harusnya kita bikin penataran kali bos. Pendidikan buat para istri. Kalau bisa duit yang masuk ke istri bisa balik lagi ke suami. Justru bikin pendidikan ya. Saya dapat istri saya. Nanti kameramen itu pembicaranya kameramen karena dia mewakili bininya 5. Enggak, saya berproses dapat istri saya ini. Oh iya. Istri saya baik budi. Baik budi ya? Iya, baik budi. Jadi duit yang dibini lo minta lagi pasti bisa ya? Gak masalah, Pak Haji. Gak masalah? Gak ada masalah. Wow. Dan satu hal, jeripayah dia. Berarti bini lo gak pernah periksa dompet lo dong? Enggak? Waduh. Ya, dan dia lo sempurna. Tuh dapat bidadari ya? Bidadari, Pak Haji. Bidadari. Iya, kalau istri saya. Kalau yang sekarang debt collector, bos. Kalau istri saya enggak. Istri ya. Kalau yang sekarang istri debt collector. Ya. Yang lagi nyender. Enggak, kalau istri saya memang saya akui. Ya. Ini acara apaan sih Pak Mail? Lu lagi mancing-mancing lo Il. Baik budi istri saya. Baik budi ya? Ya. Lo sempurna banget istri lo ya? Ya. Lo dapat di mana tuh bos? Di pinggiran surga ya bos? Lagi muda lah Iya, masih muda istri saya Pak. Masih muda? Iya. Lo Sekarang 57? Istri saya baru 45. 45? Wow. Jadi artinya Pak Haji, bukan buat saya aja. Anak saya kecil dia yang ngasuh Pak Haji. Anaknya yang kecil yang ngasuh? Anak saya yang dari istri saya yang 3 itu laki-laki semua, dia yang asuh. Dia Oh dari besarkan. bini lo yang pertama? Iya. Dia ngasuh? Dia ngasuh. Sampai cucu dia asuh. Cucu dia asuh? Iya. Wow. Jadi Berarti artinya, itu bini lo titisan dari surga ya? Ya, jadi Kalau artinya gini deh, Pak. kameramen titisan dari neraka ya kameramen. Jadi artinya gini, anak-anak peka terhadap kasih sayang. Kalau anak lengket sama seseorang karena ada batin chemistry, cucu saya dekat sama neneknya. Wow. Ya. Jadi istri saya ini, ya boleh katakan saya udah jalan tahun 2022 saya berkeluarga. Kawin 2022? Ya 23 tahun yang lalu. Hah? 2022 kan 2025? Iya. 3 tahun yang lalu? 2002, maaf Haji. 2002? Iya 2002. 23 tahun yang lalu? Ya, jadi artinya dia nggak pernah meninggalkan saya sendiri. Nggak pernah? Dia artinya Nggak pernah ngambek ya? nggak. Nggak pernah ya? Misalkan dia
Dia miss call lo nggak angkat. Enggak. Dia telepon lo nggak Enggak. angkat. Dia Dia japri lo nggak jawab, lo nggak ngambek. Enggak. Padahal lo lagi lihat itu ya kontes burung gitu ya. Dia enggak. Dia artinya sempurna di mata saya. Lagi kontes ayam, Ya, dia baik budi. lagi bebek. Lo lagi budi be. Oh jadi nggak ngambekan bini lo. Ya. Oh. Enggak pernah muka sewot macem gitu. Beda sama istrinya Mail ya. Nah, jadi kalau seorang perempuan hampir rata hidupnya penuh duit. Duit itu jadi dewa. Istri saya enggak, Pak Haji. Oh istri tuh penuh duit. Ya biasa, perempuan Biasa. hampir rata duit itu kan jadi dewanya. Ya. Kalau istri saya enggak, Pak Haji. Jadi duit jadi ajudan aja. Ya. Ya, jadi dia artinya jadi dia pasrah, ikhlas menerima, gak ada masalah deh Pak Haji. Kadang dia kadang nggak usah jahit Pak Haji. Nah, namanya kita kan udah pensiun, gak ada ngasilin, rokok aja pun payah. Minta aja sama dia. Ya. Ya baik. Jadi ya mulia, saya berbesar hati, bangga saya punya. Kalau sedekah subuh maksain bisa gak? Gimana Pak Haji? Coba. Sedekah subuh maksain bisa gak? Dalam arti bisa diperjelas Pak Haji? Sedekah Ya. subuh paksain jangan bolong Bolong. bisa gak? Insya Allah Tiap subuh. tiap subuh. Ya harus. Mau 50.000 mau 100.000 wajib. Gitu. Karena yang bisa nolong lo itu. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bisa gak? Insya Allah bisa, pasti bisa Pak Haji. Itu pasti bisa Pak Haji. Bisa ya? Ya. Kalau bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, bisa gak? Saya udah lakuin Pak Haji. Bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, bisa? Udah, saya udah lakukan Pak Haji. Udah, baca Quran 12 juz? Ya itu bertahap Pak Haji. Terus. Udah berapa? Ya paling 1-2. Maklum saya memang di sini. Tapi saya yakin kan gitu. Itu kewajiban. Memang harus kita. Itu nggak bisa bilang harus. Walaupun gimana prosesnya. Ya boleh katakan saya baca pun sama seperti orang bertati. Tapi saya punya keyakinan, punya tekad. Wajib. Harus. Nah, sholat tobat dari maghrib sampai isya bisa gak? Saya udah lakukan 18 itu Pak Haji. Iya. Saya udah lakuin. Jadi dengan lakukan itu beda jauh Pak Haji. Saya sekarang ini saya rasakan ada ketenangan dalam hidup saya. Ada ketenangan dalam batin saya. Apapun yang ada di 18 saya akan buang semuanya. Bukan satu-satu. Sama seperti Pak Markus selalu bilang, Pak Haji Ini selalu bacanya bilang. nih, paling bawah. Kan gitu. Jangankan 5, Paling bawah. satu pun yang ada nggak boleh kan gitu. Ini apa tuh paling bawah? Ini aja yang berarti ucapannya. Hah? Ini aja ya. B berarti beri ucapannya. Oh ya. Nah, baca Quran tadi Bapak 12 juz. Kata Bapak bertahap. Nah, kira-kira nih bisa 12 juz tuh berapa lama? Sebulan bisa gak? Insya Allah Pak Haji. Biar cair 10 miliar. Insya Allah. Ya, harus ya 12 juz. Bertahap aja. Iya, Pak. Kalau memang nggak bisa ulangi lagi. Iya. Bulan Agustus. Nanti kan ini bulan Juli. Tanggal 1. Nanti Bapak paksain. Kalau nggak bisa nanti bulan Agustus. Paksain harus bisa. Kalau nggak bisa paksain bulan September harus bisa. Nah, sholat tobat dari maghrib sampai isya 18 bisa gak? 18 salam Pak Haji. Bisa. Iya, saya Dari udah maghrib lakuin. sampai isya. Iya. Yang 50? Yang 50 saya belum jalan Pak Haji. Nah, kapan kira-kira mau jalanin? Kapan biar cepat terkabul? Ya secepatnya Pak Haji. Lagi tunggu besok.